Gila, nggak nyangka di sela-sela gang seperti ini di Jalan Mangga 4 ada juragan harta karun. Kenalin nih Sobat Ruang, ada namanya Pak Ahmad. Beliau adalah dosen yang biasa sehari-harinya ngajar mahasiswa. Soan sore ini kita akan bongkar rahasia seorang dosen yang bisa mampu untuk menghasilkan cuan bisnis yang luar biasa omsetnya. Sultan banget pokoknya. Nanti penasaran kan? Kita saksikan. Jangan di skip ya. Kita sudah ketemu akhirnya, Sobat Ruang, ke Juragan di Amarkoi Indonesia. Panggilannya Mas Ahmad lah ya. Nah, Sobat Ruang, kita mau review nih terkait sama koleksi dari punyanya Mas Ahmad ya. Seperti apa? Boleh sapa dulu Sobat Ruangnya, Oke, Pak Ahmad? halo Sobat Ruang, saya Ahmad, saya dari Amarkoi Indonesia, Amor Arwana Indonesia. Kita fokus di ikan koi, Ikan koi, terutama, kemudian ikan arwana, Oke. dan lain-lain. Pak Ahmad, nih langsung aja. Saya lihat profilnya kan Pak Ahmad ini kan sebagai dosen nih di kampus ya. Nah, kira-kira ini kan di kampus kan ngajar, ya kan, mahasiswa. Ini kalau bisa dibandingkan lebih susah ngajar mahasiswa atau ngajar ikan-ikan di sini nih Pak Ahmad nih? Kalau lebih susah, sebenarnya nggak ada yang susah ya. Nggak ada susah ya? Nggak ada yang susah. Cuma kalau kita nikmati semua ya memang akhirnya jadi ini, jadi apa ya, berkah buat kita. Ya, ya. Jadi di ikan koi, ikan arwana juga kita nikmati prosesnya. Ketika jadi dosen ya kita nikmati. Sama juga ya. Nikmati aja yang Betul, penting betul. semuanya. Bedanya kalau yang di sana mahasiswa ya kita ketemu sama banyak orang. Di Iya. sini justru makhluk hidup yang ya kita banyak harus mengenal Ya, detailnya cuma ada juga. kuncinya. Nah, Perhatian. perhatiannya. Nah, Jadi perhatian ke lebih- ikan. Lebih aware gitu Iya, ya. perhatian ke mahasiswa juga gitu. Betul, Ada betul jadi perhatian. nyambung gitu ya. Iya. Luar biasa, benar-benar. Nah, Amarkoi Indonesia ini kan dulu lahirnya di 2019 ya? Ya, 2019. Boleh cerita dulu sedikit awal mulanya nih berdirinya brand ini nih? Kalau awal mula pasti dari hobi. Oh, Dari iya. suka dulu, kita suka ikan. Sebenarnya dari kecil suka ikan, Oh. ya kan? Makanya di tempat ini juga lahirnya Amarkoi Indonesia itu pertama dari hobi dulu, beli ikan kecil-kecil sampai kebanyakan, terus kita mulai ngejual, kok laku gitu. Oh. Kok namanya kok laku ya, habis itu kita brand sekalian. Ya udah, ini tak mau buat bisnis sekalian gitu. Oke. Di November 2019. Amar ini apa sih filosofinya? Oh, kalau Amaur itu nama saya sebetulnya. Oh. Ahmad Mansur. Ahmad Mansur. Jadi kita singkat jadi Amaur. Wih. Itu aja. Cuma nama aja, Nama ya, saya. nama tapi Ternyata ada digabungin, maknanya. Ada maknanya. Amor, dewa kesetiaan, dewa kasih sayang, gitu katanya. Di bahasa Yunani kan Amor, dewa Amor. Dewa Amor. Kan ada. Kemudian Amor sendiri itu kan ada kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, dari situ oh ternyata nama saya juga ada filosofinya. Jadi kita merasa semua yang kita pelihara itu perlu kasih sayang. Betul. Kalau udah ada kasih sayang, dia akan kembali ke kita lagi. Kembali kita. Gitu aja. Jadi memang benar ya Sobat Ruang, nama itu adalah doa juga buat brand juga. Karena nanti apa yang kita lakukan ke peliharaannya kita juga sesuai dengan namanya, kita harus kasih sayang juga. Karena mereka ini memang sudah kita harus dirawat, ya memang kita harus bertanggung jawab juga Ya, gitu kan, betul. dari mulai sakitnya ataupun yang lainnya. Jadi ya luar biasa ya, namanya sesuai dengan karakter dari Pak Ahmad sendiri ya. Ya. Oke, kalau untuk di sini dari Amarkoi sekarang memang dulu koi dan sekarang ada Arwana. ditambah arwana juga ya. Ya karena di tahun 2019 sampai tahun 2022 itu kan kita fokus hanya satu Oh, iya. koi. Habis itu jenuh. Oh. Ya sebenarnya bukan jenuh sih, butuh variasi. Butuh variasi. Biar nggak lihatnya itu koi terus gitu loh. Kita coba ke arwana, ternyata pasar juga mendukung. Awalnya cuma pengen 1 ekor, kok sampai ke 100 ekor. Wih, Cuma luar kita biasa. cuma main super red aja. Super red ya. Ya jadi sekarang ya menikmati ke super red. Ya. Jadi brandnya beda nih dari koi ke arwana. Tapi kan ini kalau dipadukan jadi sesuatu yang mungkin orang jarang. Kalau koi kan air tawar, Iya. pelet. Kalau arwana kan predator. Jadi ini unik nih. Ya. Sebetulnya ada satu sih, yang saya melihat koi sama arwana gini. Kalau koi itu kan identik di kolam. Kolam tuh di outdoor. Ya, Rata-rata di kolam tuh di luar rumah. Kalau arwana kan jarang di luar rumah. betul. Kalau arwana kan di dalam rumah. Jadi saya mendapatkan dua sisi itu. Hmm. Kalau bisa penghobi itu menikmati yang di luar rumah ada,
di dalam rumah untuk Oh. prestiskan ruangan itu Betul, kan ada betul. ikan arwana. Di situ sih nilainya. Jadi orang yang pelihara itu sudah langsung dapat dua sisi. Ya. Ketika keluar dia bisa lihat koi, Ah. ketika dalam ruangan dia bisa menikmati arwananya. Betul. Wih, luar biasa. Luar Gitu. biasa Jadi bisa dapat berpikir ya. Dapat dua-duanya. dua-duanya gitu. Customer koi pun bisa dilengkapi sama customer arwana jadinya. Iya. gitu. Menarik ya. Oke, Sobat Ruang, kita langsung aja untuk bedah koleksinya. Yang pertama dari Amar Koi ini ya, sesuai dengan lahirnya nama Amar ini. Nah, boleh share dong Juragan Ahmad untuk koinya itu di sini ada jenis apa aja? Kalau di sini jenisnya banyak ya, Banyak teman-teman. Ada Gosanke itu Kohaku, Sanke Soa, ada Tancho, Kohaku, ada Shiro. Kemudian ada Kujaku juga, ada Karasi, polosan-polosan. Ikan polosan itu tuh ada banyak loh. Cagoi, Karasi, Soragoi, Midori, Benigoi, dan lain sebagainya. Banyak ya. Kalau Jadi- koi itu nggak bosenin. Nggak banyak. bosenin karena banyak variasi Banyak gitu kan. Dan di variasi. sini tersedia semua berbagai macam Dan jenis ya. berbagai macam size juga. Oh, size-nya juga di sini kalau bisa dilihat nih Sobat Ruang, itu ukurannya dari mulai yang paling kecil sampai yang udah gede, tinggal kita nikmatin ada semua. Ada, Nah, betul. tinggal nanti Sobat Ruang mau pelihara mau langsung jadi atau proses gitu kan. Betul, ya. betul. Nah, kalau secara pengalaman dari Juragan Ahmad untuk koi yang banyak diminati jenis apa nih? Kalau untuk pemula itu rata-rata di Gosanke. Kosanke. Jadi pasti ke Kosanke Kohaku. itu yang apa? Yang Kohaku merah putih. Oh. Yang merah putih itu kan basic ya. Iya. Kemudian ada merah putih yang hitamnya sedikit itu Sanke. Hmm. Nah, kemudian ada yang hitamnya banyak, merahnya banyak, putihnya agak sedikit itu Showa. Soa. Nah, rata-rata itu dulu kalau pemain Karena pemula dia gitu. kalau dari tampak atas warnanya lebih Kontras. gitu. Gitu. Baru Tapi nanti kalau jenis yang lain. polos-polos tuh mungkin buat pemula kayak ikan-ikan emas biasa Iya, gitu ya. Gitu. Padahal ikan polos itu juga cantik. Cantik ya sebetulnya. kalau udah gede ya. Nah, banyak nih, boleh share pengalaman nggak? Kalau dari koi ini kan banyak, ini kan otomatis ada yang bilang kita pelihara koi itu justru yang kita pelihara airnya. Oh iya, Ya. betul. Boleh ada tips nggak dari Juragan Ahmad selama ada di Amar Koi ini? Kira-kira apa yang menjadi utama buat kualitas airnya? Oke, teman-teman. Kalau untuk tips memelihara ikan koi, yang pertama memang betul memelihara airnya. Airnya, ya. Dengan cara apa sih? Kita maksimalkan filtrasi kita. Kalau memang teman-teman nggak punya lahan yang gede, nggak punya kolam yang ibaratnya kolamnya bagus, kolam sultan, kolam yang cor semen yang bagus, tanah gitu ya. kita kan juga bisa pakai kolam terpal. Nah, dengan filter yang sederhana aja, yang penting sistemnya benar. Ada mekanis, biologis, dan lain sebagainya. Kemudian juga space filtrasinya juga agak besar. Jangan yang ember aja, kalau ember aja nggak maksimal. Nggak Bisa, maksimal, tetap dipelihara tetap bisa, tapi nggak maksimal. Kemudian tips supaya ikan sehat, itu harus oksigennya harus cukup. Oh, Jadi, oksigen. Perbandingan air sama penggunaan mesin itu harus sesuai. Jangan yang kolamnya besar, mesinnya kecil. Oh, iya. Nah, itu kan kebutuhan oksigen di dalam air nanti sedikit. Sedikit ya. Nah, ini tuh mempengaruhi kesehatan ikan. Itu aja Jadi sih. walaupun dari air terjun itu ada oksigen juga, tetap butuh aerator juga. Nggak selalu. Oh, nggak selalu. Kalau memang ininya udah gede, itu cukup. Kalau ikannya sedikit. Kalau Ya. ikannya banyak, otomatis kebutuhan oksigen kan banyak. Banyak betul. Nah, dibutuhkan aerasi. Hmm. Itu aja sih. Kalau ini cuma 9 ekor, Tanpa aerator aman, aman. gitu kan. Betul. Ketika mati listrik agak lama pun agak aman. Agak aman, betul. gitu. Karena ibaratnya oksigen yang dihasilkan di sini kan berebut karena penghuninya banyak, Betul, gitu kan. betul. Makanya harus disesuaikan juga. Hmm. Jadi Sobat Ruang harus bisa memastikan juga ukuran kolam yang nanti akan dirawat itu harus disesuaikan dengan jumlah ikannya. Betul. Jadi jangan sampai terlalu padat atau mungkin sedikit pun kan jadi mata kita juga jadi kayak ada yang kurang gitu kan. Kalau ini udah cakep-cakep gitu ya. Nah, buat pemula nih Sobat Ruang banyak yang pengen juga dari Juragan Ahmad. Buat yang awal-awal nih, kira-kira apa yang harus disiapkan dulu buat pelihara koi gitu biar nggak cepet mati atau mungkin sakit gitu kan, eman gitu kan.
Iya, benar paham. Apa? Sebetulnya dulu juga pernah saya lakukan juga sih. Yang pertama, ketika teman-teman syaratnya kan kita harus punya kolam. Betul. Kolam atau akuarium. Yang terpenting kolam atau akuarium kita itu harus di running dulu. Oh. Jangan keburu dimasukin ikan. Jadi kalau kolamnya masih baru, kolam semen ataupun terpal, dicuci dulu kolamnya, kasih air, running dulu, dinyalain airnya. Minimal udah nggak bau semen, udah nggak bau terpal. Nah, udah kan masuk running minimal 1 minggu, 1 bulan, itu lebih bagus, lebih lama. Oh, semakin lama Semakin bagus. Karena bakterinya udah hidup di udah situ. hidup gitu situ ya. Ya kan udah mature lah airnya. Betul, udah mature. Nah, kalau sudah seperti itu, tips yang kedua, beli ikan yang sehat. Beli ikan yang sehat. Ikan yang dari kolam filter, jangan dari petani yang langsung dari mud pond atau kolam tanah. Oh, kolam tanah. Jangan. Itu pasti kebanyakan, saya yakin nih kalau dari kolam tanah masuk langsung kolam filter tanpa karantina, itu error. Oh, Bermasalah itu pasti. apa? Penyakit atau Mungkin gagal karena dia shock adaptasi ya? Shock ini. Shock ke bakterinya, beda airnya gitu ya? beda air, kemudian mungkin juga dia stres ya. Apapun stres itu dia pasti membawa penyakit. Betul, Itu, betul. Ya kan? Betul. Kita aja kalau stres pasti udah nggak enak badannya. Iya. Nah, ikan sama. Habis itu udah ada penyakit ya udah terus menerus bisa mati. Makanya belilah ikan yang sehat dari kolam filter. Dari kolam filter. Iya, Gitu. memang kalau para petani-petani koi ini kan lebih enak mereka tuh langsung banyak di kolam tanah gitu kan. Memang di sana pasti sehat-sehat. Betul. Tapi ternyata bukan jaminan juga ketika kita bawa ke rumah justru malah bisa ini ya gagal Sakit, gitu ya, gagal, sakit stres, gitu kan. dan Karena sebagainya. air di sana sama air di sini beda. Nah, itu memang harus kita siasati Sobat Ruang. Jadi Sobat Ruang kalau memang para pemula yang pengen coba pelihara koi bisa langsung ke Amar Koi aja karena di sini sudah jelas nih ikan pun sudah aman. Jadi artinya kalaupun berpindah sudah bisa ya oke lah ya, tinggal langsung dilanjutkan kita aja. ada ini garansi juga. Oh, ketika garansi juga. masuk kolam kok mati 1 minggu kita garansi. Oh, luar biasa ya. Jadi kita memang menjaga kualitas kita. Betul. Karena di sini pun dirawat nggak cuma buat dijual aja, Ya. tapi benar-benar Ya, kita menikmati juragan juga semuanya. menikmati juga. Jadi kalaupun belum keluar ikannya tetap bisa dinikmati gitu kan. Betul. Nah, oke, terakhir nih dari segi koi sudah kita punya. Nah, perawatan prosesnya kira-kira makanan yang menurut Juragan Ahmad yang bisa bikin koinya nanti bagus nih apa nih? Makanannya seperti apa yang bisa kita? Yang pertama yang penting makanan itu khusus koi. Khusus koi. Khusus koi ya. Jangan pakan lele, jangan pakan nila. Walaupun jangan lebih murah gitu ya. Lebih murah. Karena nanti akan mempengaruhi sama kualitas bodinya ikan. Oh. Kecuali ikan ini masih di mud pond, di kolam tanah. Kolam tanah. Masih butuh proses pertumbuhan, mungkin karena biaya mahal pakan koi ya kasih pakan lele monggo. Yang Itu penting karena petani. ngejar size ya. Ngejar size. Karena kalau di mud pond semua mendukung. Airnya pasti bagus, cahaya matahari cukup dan lain sebagainya. Kalau udah di filter kayak gini ya, kalau bisa ya proteinnya yang cukup. Protein. Saya nggak bisa menyampaikan merek ya, karena banyak merek pakan merek. koi ya. Yang penting proteinnya Yang penting cukup. kandungannya ya. Kandungan proteinnya proteinnya. bagus. Khusus koi dan rata-rata kalau khusus koi itu pakannya agak mahal. Jangan beli pakan yang bener-bener murah banget khusus koi. Ternyata dia lemaknya banyak, bikin warna bikin airnya kualitasnya buruk. Nah itu yang kadang eman-eman di ikannya gitu. Kita udah nunggu lama-lama, ternyata udah besar, warnanya tidak sesuai. Warnanya pudar. Koi ini sebenarnya mutasi dia. Mutasi gimana? Maksudnya bisa nggak berubah warnanya? Misalnya kita beli warnanya gini gitu kan. Tiba-tiba kalau udah besar itu kan banyak tuh yang Pecah sampai warnanya. merahnya udah pecah atau berganti malah gitu. tambah lebih bagus. Betul. Gitu. Itu ada beberapa syarat ikan lebih bagus atau malah nanti jadi pudar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus paham tentang kualitas ikannya itu sendiri. Gennya, karakter ikannya gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, memang pakan itu penting, tapi nggak penting banget. Artinya kan harus ada disupport dengan airnya. Betul. Filtrasinya, cahaya matahari bisa masuk atau enggak dan lain sebagainya, banyak faktor. Kalau cuma pakan tok membuat ikan itu luar biasa, otomatis pakan tuh mahal. Iya kan?
bisa itu. Walaupun misalnya yang lainnya diabaikan, maksudnya biasa aja lah, air ya biasa aja. Harus semua harus support. semuanya masuk. Ya, air harus support, pakan harus support, gen terutama. Gen ikan harus support dan lain sebagainya. Jadi semua faktor. Jadi nggak cuma pakan doang. Betul. Gen itu terutama. Ya, ini menarik ya, Sobat Ruang. Jadi dengan kita pelihara satu ikan aja ilmunya banyak. Ilmu airnya ada, ilmu pakannya ada, ilmu alamnya juga ada gitu kan. Selektifnya ini, kita mengambil ikan juga perlu. Dari silsilah ikannya Anatomi juga, anatomi tubuhnya, gitu. betul. Kalau orang-orang awam mungkin ngelihat ya udah koi ya cuma gini-gini aja gitu kan. Ternyata kalau kita lebih detail lagi, kita langsung berhadapan ke ahlinya, itu bisa kelihatan. Betul. Ini kedepannya ini jadinya seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita sudah nunggu lama, sudah bertahun-tahun, ternyata udah gedenya ya biasa malah aja turun. Gitu kan, malah turun. Itu kan sayang banget gitu loh. Jadi yang sudah kita nantikan malah justru turun. Itu juga ada tanco itu ya. Itu tanco bagus, bulatnya juga gitu kan. Teman-teman, ini beberapa koleksi kita yang menurut saya lumayan bagus. Ini yang pertama ada jenis Kujako. Kujako itu dinilai dari, ya pertama memang pola ya, polanya Kujako nggak abstrak, polanya kan ini 3 step. Kemudian Fukurin itu sisinya, dia sisinya benar-benar bagus nih, warnanya benar-benar ke orange, metalik, warnanya ke metalik. Ini Kujako, menurut saya bagus banget, merahnya merah bagus. Kemudian ada Shiro Utsuri ini dinilai tentu warna putihnya, shirojinya. Nih, warna putihnya benar-benar putih. Kemudian warna suminya hitamnya benar-benar bagus. Cuma memang Shiro Showa itu ada perubahan. Bisa menambah hitamnya maupun hitamnya bisa kurang. Kalau cocok airnya, dia hitamnya nanti tumbuh di sini. Di kepala ini nanti tumbuh sumi. Lebih bagus nanti. Ini PR-nya di kepala ini nunggu sumi, habis itu finish ya. Kayak itu Shiro. Kemudian Tancho. Ini Tancho benar-benar original, warnanya bagus merah. Cuma memang kekurangannya dia ada titik merah di sini. Ini kekurangan. Tapi lainnya Tancho Sanke ini best banget karena Tanchonya original, size gede sampai size gede nggak berubah. Cuma ini bisa dihilangkan dengan cara dicabut aja. Itu ikan koi. Bisa di cutting dan lain sebagainya. Kemudian ada Sanke. Sanke ini 4 step maruten maksudnya. Dulunya mungkin ini cuttingan di bagian maruten bagus bulatnya. Tapi kalau memang itu cuttingan otomatis rata-rata bocor gedenya. Kalau ini benar-benar original ya benar seperti ini. 4 step. Suminya ada di sini. Itu maksudnya bagus juga. Apalagi ini bulatnya bulat bagus, ini makin bagus. Gitu. Oke, luar biasa Sobat Ruang ya. Ini untuk koi dari Amar Koi. Nanti untuk selanjutnya bisa langsung kontak ke Juragan Ahmad untuk bisa lebih lanjut terkait sama ilmu tentang koi ini. Oke, kita lanjut ke koleksi berikutnya ya. Sobat Ruang, kita sudah ada di showroomnya Arwana. Kita lanjut untuk bedah di Juragan Ahmad terkait sama arwananya. Nah, boleh sharing nih Juragan Ahmad kenapa memilih fokusnya ke arwana super red nih? Oke. Kalau milih super red karena memang penghobi ikan salah satunya predator itu pasti super red. Yang topnya super red ya. Betul. Nah, kenapa super red ya? Karena ada nilai prestisnya dan ada nilai investasinya. Oh. Itu aja sih. Dan pasti rata-rata orang milih super red. Dibandingkan arwana yang lain. Arwana yang lain, betul. Jadi memang secara value-nya juga ada. Betul. Orang ketika arwana kasta paling tinggi pasti pilihnya ke super red gitu kan. Betul. Nah, kalau selama ini super red ini dulu dari tahun berapa nih? 2022 kurang lebih ya. 2022. Nah, berarti hampir kurang lebih 4 tahun ini. Oke, setelah 4 tahun ini dari semua customer rata-rata ngambil yang ukuran berapa nih mereka? Macam-macam. Cuma memang rata-rata banyak orang yang cari yang baby ya. Oh, yang baby dari kecil. Mungkin harganya price-nya kan lebih low, lebih murah, masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Tapi ada juga yang benar-benar penghobi itu cari yang gede yang bagus. Yang jadi. Ada kayak gitu. Jadi tergantung budget sih. Iya. Cuma customer ke kita random. Ada yang kecil, ada yang medium,
ada yang agak gede, ada yang udah jadi, ada. Gitu. Jadi tidak melulu fokus ke yang langsung jadi ya, langsung gede. Jadi bisa menjangkau ke kalangan dari mulai mau pemula dari kecil ada ya langsung jadi juga ada. Wah, lengkap ya di Amar Koi ini. Dari menurut Juragan Ahmad ada satu ikan yang mau diunggulkan kan? Yang mana dari sekian banyak koleksi? Kalau masih bahan, ini ada, ini bagus. Itu Sebelah bagus. sini. Kalau yang ini tuh kemarin sempat agak sakit, jadi kurang semangat dia. Oh, Tapi ini salah satu yang bagus juga. Di sini. bagus ya. Ini udah saya koleksi sejak 2023-24 lah ini. Sejak 40 cm sekarang Dari 40 cm. Nah, Dan dulu warnanya juga belum semerah enggak, ini. putih. Putih, masih bersih Ah. gitu. Dia dulu datang 5 ekor. Ini yang terakhir yang tinggal di sini. Oh. Lainnya udah soal. Yang lain udah pada sama Ah. semua. Ini apa nih? Ikan yang ini apa yang bisa diunggulkan dari Kalau ini kan Spau punya ya, produknya dari Spau, merahnya bagus, kemudian karakternya dia tuh gede, dia tuh bisa gede gitu loh, bodinya gede, Oh. dayungnya juga panjang, dayungnya panjang? kemudian ekornya tuh gede, merah juga gitu. Merah juga. Jadi memang suka ikan-ikan seperti ini, jadi tebel, ikannya juga tebel. Ya. Kan ada arwana yang kecil, Ah, kurus kayak gitu kan. kurus gitu. Nah, itu saya nggak suka dan pasti penghobi pun jarang yang suka. Ya, Sukanya kan betul. yang tebal-tebal Betul. rata-rata. Nah itu yang saya suka. Dan ini size ini udah masih bisa gede lagi? masih Masih kan? apalagi ini Ukuran. tidak tank di size yang tank besar. Ya, iya betul. Tanknya Ini mungkin kan tadi masih yang di 20, depan tadi ya. 120. Masih 120 benar karena pertumbuhan arowana ditentukan dari tempatnya Tempatnya juga, juga, gitu kan betul. dia akan menyesuaikan. Cakep nih, cakep. Iya. Terus buat para penghobi yang mau coba untuk pelihara arwana, ada tipsnya nggak nih dari Oh, kalau Juragan tips itu tentu kita pertama harus punya tempat yang proper dulu. Arwananya kita harus punya akuarium yang proper. idealnya ukuran berapa sih? Minimal 1 meter itu udah bisa. 1 meter udah Ah. bisa dari mulai yang kecil. Yang kecil, yang size 15-20 cm arwana masih aman. Sampai size 40-an masih oke di 1 meter. Oke. Tapi kalau setelah 1 meter, setelah 40 cm kalau bisa upgrade tank yang 120. Nah, kalau mau cari aman ya langsung ke 120 cm aja akuariumnya biar nggak ganti-ganti. Biar nggak diganti ya sampai gede. Gitu. Karena riskan juga kalau kita mau mindahin Arwana. yang Dan udah itu besar. nggak mudah loh Nggak mudah ya. Nah, pengalaman ya. Banyak lompat Banyak loh lompat. dan hati-hati. Dan ini saya lihat ini masih tutup ya. Nah, semua ditutup nih. Karena memang riskan ikan yang seperti ini bisa lompat gitu kan. Jadi jangan Benar, sampai teman-teman kecolongan gitu kan. Makanya saya juga ada jasa panggilan saya. Saya tuh sering ke customer untuk cuma mindahin ikan. Oh, Mindahin ikan gitu karena nggak semua orang berani Benar, pindah arwana. benar. Packing arwana nggak selalu. nggak berani. bisa. Apalagi kalau kita langsung beli gede seperti Oh nggak ini ya. bisa. Dipakar. Dan di sini dipastikan ada garansi juga Ada, ya. ada. Jadi beli pasti langsung dikirim juga kan ke sana. Jadi customer tinggal bener-bener terima menikmati beres, aja, tinggal terima beres. beres. Karena kalau misalnya yang belum tahu itu rata-rata banyak errornya kan. Di sini oke sehat, nyampe sana wah. Karena ini sensitif banget ya terhadap air ya. Sensitif tergantung kitanya juga ya. Kita kan harus paham dulu. Dan teman-teman kalau mau melihara arwana, kalau bisa diskusi dulu, sharing dulu sama yang paham arwana. Sama saya sharing dulu sebelum memelihara arwana itu lebih bagus dibandingkan tiba-tiba langsung beli masukin tautannya baru air kemarin atau baru pagi Bahaya tadi itu, betul. bahaya karena biar matang dulu airnya. Gitu. Betul, jadi makanya boleh kita bilang bahwa kalau pelihara ikan, khususnya ikan koi sama arwana, itu kita lebih fokus ke airnya dulu. Karena itu yang akan menjamin kelangsungan hidup ikan ini jangka panjang, Ya. gitu kan. Karena kalau di awal udah langsung airnya juga belum mumpuni, ya gimana ikan mau hidup ibaratnya. Tempat tinggalnya harus nyaman dulu. Benar. Tempat ruang jangan sampai nanti kecolongan, udah nggak sabar, langsung plung, ternyata besoknya udah tinggal nama aja. Gitu kan emang gitu ya. Jadi sobat ruang harus paham juga dan
Di sini tidak perlu harus langsung membeli, tapi benar-benar akan diberikan edukasi ya dulu ya, jangan, karena ikan-ikannya di sini saya rasa dari Juragan Ahmad ikan-ikan yang benar-benar semua terawat, ya kan, jadi nggak cuma asal hari ini beli, hari ini masuk, habis itu besok keluar lagi gitu kan, jadi sangat disayangkan kalau pembelinya pun benar-benar tidak melanjutkan peliharaannya. Nah terus arwana ini kan, super red ini kan unik ya, karena kalau kita beli dari kecil itu kan belum berwarna merah. Dia ketika udah gede itu bisa merah sendiri atau ada treatmentnya nih? Oh tentu ada treatment. Harus ada treatmentnya? Harus ada treatment. Nggak bisa kita pelihara dari kecil sampai besar kemudian merah sendiri gitu? Nggak bisa. Nggak bisa? Oh. Kecuali memang dia peliharanya di kolam ya. Di kolam yang sinar mataharinya kena 8 jam sehari itu bisa merah. Karena bisa ada ya? sinar matahari langsung alami. Kalau di dalam ruangan, di indoor itu kan perlu pengganti sinar matahari. Salah satunya dengan lampu tanning. Ada lampu khusus tanning gitu ya? Ada yang soft tanning, ada hard tanning gitu. Kemudian ya hati-hati nih teman-teman, beli ikan kecil tuh belum tentu gedenya bagus. Betul. Ya sama kan? kayak tadi koi juga. Jadi koi. Kalau kita melihara nggak benar, nggak bisa milih gen yang benar, ya gedenya ya itu aja. Betul. Bahkan malah downgrade juga. Betul. Makanya cari aman ikan kok arwana itu ya yang mau amannya ya beli yang 30 up. Udah kelihatan. Udah kelihatan. 40 apalagi itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Tinggal lanjutin aja. Karena kalau yang baby itu kecil, oke sih harganya terjangkau gitu kan. Tapi besarnya gambling, karena belum kelihatan secara anatominya. Karena buat sobat ruang yang pengen pelihara arwana nih, saran pengalaman saya juga memang harus benar-benar teliti dulu secara anatomi, gennya itu semua harus dipertimbangkan. Karena balik lagi tadi kayak koi ya, jangan sampai teman-teman tergiur karena harganya murah, ternyata udah besarnya jadi malah justru tidak sesuai dengan harapan. Melihat yang punya yang lain, kok bisa merah kayak gini, ternyata nggak sesuai gitu dari kan. awal udah salah. Dari awal udah salah gitu kan. Nah itu teman-teman harus bisa lebih teliti lagi tuh untuk bisa melihat potensi dari ikan arwana ini. Ini udah berapa lama ini? Sejak 2023 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 2024 lah ya. Ini udah siap untuk hiasi rumah ya? Udah. Ruang ini mah tamu. sebagai ya bukan maskot juga ya. Ikan udah sama saya udah lama, nah, jadi sayang juga. Sayang. Udah kayak punya ini kayak keluarga lah udah ya. Keluarga bener. Oke, terus dari yang lain-lainnya, ini kebetulan banyak yang besar-besar ya udah jadi ya. Dan ini masih di training juga ya. Kalau yang kecil-kecil ada tuh silver albino ya? Ya, ada silver albino, ada ikan pari juga. Ikan pari juga ada. Menarik. Jadi teman-teman sobat ruang itu ya sekilas terkait koleksinya ikan arwana, nanti kita akan liatin satu persatu di videonya. Jadi nanti kalau misalnya sobat ruang mau lebih detail lagi, silahkan mampir langsung ke showroomnya. Nanti sepuasnya deh bisa ngelihat langsung secara mata. Kalau di video kan mungkin kelihatan kurang puas, tapi di langsungnya ini cakep banget nih. Cakep. Terkait masalah harga ya nanti silahkan negosiasi lah. Di sini lebih mengutamakan kualitas. Pokoknya dijamin tidak akan kecewa buat sobat ruang. Oke, sobat ruang, tadi kita sudah bedah ya dari mulai ikan koi, kemudian dari ikan arwananya. Nah ini secara bisnisnya Juragan Ahmad nih. Kan Juragan Ahmad sebagai dosen ya, juga di sebuah kampus ngajar mahasiswa. Itu boleh tahu nggak gimana sih cara buat manajemen waktunya antara di kampus sama di rumah juga? Kan rata-rata kan orang tuh udah capek nih, ya kan kerja di luar, tiba-tiba harus ke rumah ngurusin banyak hewan-hewan di sini. Itu gimana caranya? Oke, kalau kita berawal dari suka, harus suka dulu ya. Suka dulu itu kadang rasa capek itu nggak membebani, nggak jadi beban, gitu ya? nggak ngeluh gitu. Jadi kita nikmati aja prosesnya. Kalau saya izin, kalau dosen itu kan nggak serepot kerja di perusahaan yang lain, agak fleksibel gitu. Itu kemudian juga waktunya enak ngaturnya gitu. Pertama itu, dan pekerja yang lain pun sama, yang penting bisa ngatur waktu. Kan kita pegang di perikanan itu kan mau malam bisa, pagi sekali bisa, 24 jam 24 jam bisa lah. Yang penting kita ada waktu aja. Dan yang terpenting nggak ribut sama istri aja sih. Nah itu yang penting. Jadi yang penting keluarga support. Kalau nggak support nggak bisa. Betul. Nah, itu kuncinya di situ. Kemudian yang pertama kan suka dulu. Yang kedua ikhlas. Harus ikhlas. Kalau udah suka ikhlas. Jangan menggerutu lah. Ya. Kalau ikhlas itu nanti hasilnya ada. Tapi kalau udah nggak ikhlas, udah
udah maki-maki sendiri, udah ngeluh sendiri ya nanti nggak dapet apa-apa. Beda lah hasilnya juga Hasilnya kan. beda. Betul. Nah itu ya Sobat Ruang ya. Jadi kalau misalnya yang di luar sana Sobat Ruang banyak aktivitas di kantor gitu kan, waktu-waktunya itu hidupnya dengan pekerjaan, bilang tidak ada waktu. Enggak lah ya. Nggak ada. Pasti ada waktunya. Tinggal dari Sobat Ruang memang utamanya harus suka dulu. Harus hobi dulu. Segala sesuatu yang memang kita suka, pasti kita akan jalannya juga lebih enak. Nggak akan mengeluh gitu kan. Betul. Termasuk pekerjaan juga. Iya. Kalau pekerjaan yang suka, nggak akan ngeluh gitu kan atau apapun. Ada gitu. hasilnya pasti. Pasti ada hasilnya gitu kan. Nanti terkait sama cuan kayaknya pasti ngikutin lah ya. Iya. Itu bonus kok. Bonus lah ya makanya. Nah, terus ini kan lokasi hanya di Jalan Mangga 4 ini ya? Lokasinya. Oh ada yang di Magelang. Oh, di Magelang juga Cuma ada? Magelang showroom aja, greenhouse aja. Jadi kayak benar-benar fokus ke Oh, tapi di sana jual juga? jual, cuma Oh. lebih fokus ke pembesaran sana ya. Pembesaran Tapi juga? langsung ke sana juga bisa. Oh. Cuma nggak detail Kalau di sini, ini. betul. Kalau sini kan udah benar-benar pilihan. Kemudian juga kita pasti ketemu saya. Kalau Ya. di Magelang kan belum tentu Belum ketemu gitu kan. Dan ini semuanya dari Koi, Arwana semuanya juga ini bisa ya buat beli langsung kirim seluruh Indonesia ya? Bisa, tapi tetap tentu ada karantina ya. Ya. Jadi ketika beli sekarang ya belum tentu hari ini langsung bisa kirim. Oh, harus Perlu puasa dulu. Puasa dulu, Ya, betul. itu treatment semua pemain. Dan itu pasti mereka. garansi perjalanan juga Garansi. ya? Ya, jadi untuk yang para Sobat Ruang yang ada di luar Semarang, memang nanti nggak bisa langsung turun sini, tenang. Semua nanti bisa difasilitasi dan pastinya amanah lah. Ya untuk bertransaksi sini. Sepuasnya video call mau apa kan sekarang banyak tuh. Ya. Ya kan di media sosial. Nah itu Sobat Ruang harus teliti juga ya, jangan sampai tergiur karena harga murah, ternyata yang didapat hanya video aja, Ya. ikannya nggak datang. Nah itu kadang pun harus benar-benar mengedukasi buat Sobat Ruang yang memang mau pelihara arwana ya, buat apalagi online ya, untuk bisa lebih aman ke depannya. Buat tips nih buat para karyawan yang memang saat ini punya kesibukan, dia bekerja, pengen coba nih seperti Juragan Ahmad, punya hobi yang bisa menghasilkan cuan, itu apa kira-kira dari tips dari Juragan Ahmad Kalau buat Sobat Ruang? untuk apanya mungkin saya nggak bisa mengatakan spesifik ya. Tetapi yang penting kita suka sama suatu kegiatan itu. Contoh teman-teman suka di kucing, ya bisnisnya di dunia perkucingan. Kucingan dulu. Atau Anda suka di anjing, ya kalau di hobi seperti itu. Atau enggak kalau memang suka di fashion, silakan bisnis di dunia fashion yang benar-benar suka. Kalau perikanan itu karena dasarnya pasti suka perikanan. Betul. Gitu. Yang penting suka. Apapun itu bisnisnya kalau suka dulu itu lebih enak kok. Daripada kalau kita ngelihat itu ikutin Tren. FOMO, betul kan? Ah. Wah, ini kayaknya rame nih sekarang arwana, saya lihat di Juragan Ahmad, arwana saya ikut ya arwana. Padahal dia belum terlalu menjiwai. Nah, nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Banyak gagalnya. Banyak gagalnya ya. Nah jadi kalau memang Sobat Ruang yang pengen coba untuk ada kegiatan hobi dulu, semua bermula dari hobi dulu ya. Nanti pelan-pelan silakan sekarang kan teknik marketing udah banyak ya, media sosial, Facebook juga kan banyak gitu kan, bisa buat sarana teman-teman buat promosinya lah, media promosinya ya. Jadi sangat menginspirasi sekali Juragan Ahmad terkait sama hari ini sowan ke Amar Koi dan ikan arwana Indonesia buat jadi pelajaran buat teman-teman Sobat Ruang juga yang ada di sini. Oke Sobat Ruang, kita sudah ada di penghujung. Terima kasih Ya, Juragan sama-sama. Ahmad sudah bisa sharing ke Sobat Ruang buat bedah dari koleksinya yang ada di sini. Nah untuk Sobat Ruang yang mau sowan ke sini itu harus kemana? Ada kontaknya? Ada kalau mau langsung ke sini di Jalan Mangga 4 nomor 7 Lambertindo Semarang, tepatnya di belakang Java Mall. Itu kalau lokasinya. Kalau langsung ke saya bisa ke nomor WA saya langsung. Langsung ya ada di sini ya. Di bawah sini. Sama Instagramnya juga ada ya? Ada Instagramnya juga, boleh sharing-sharing ke saya juga boleh. Oke, jadi silakan Sobat Ruang yang mau belajar pemula itu sangat welcome ya ke sini ya. Ikan koi mau arwana, ada pari juga. Kita lebih edukasi atau kita sharing ke Sobat Ruang semua yang memang terkait kita sebagai ilmunya ilmu pengalaman ya. Ini kalau secara
di mata kuliahan juga tidak ada ya kalau Nggak yang ada. seperti ini. Semuanya semua by pengalaman. Jadi terima kasih sekali lagi Juragan Ahmad, semoga bisa menginspirasi dari Sobat Ruang semuanya. Buat Sobat Ruang yang lainnya, sampai ketemu lagi di nanti sowan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya langsung biar channel ini bisa lebih bermanfaat buat Sobat Ruang semuanya. Dan kalau memang ada juragan yang lain yang bisa kita kunjungi sowan berikutnya yang bisa menginspirasi, silahkan tulis komentar aja. Kata terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya, Mas. Salam satu air, salam satu hobi.